Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Karena pengkhianatan terhadap teman dekat dan pacarnya, mahasiswa Wang Ming tenggelam ke titik terendah dalam hidupnya. Pada titik terendah, dia punya banyak konflik karena marah dan keinginan untuk menyerang balik dengan primadona kampus yang dia sewa bersama. Namun, pada saat itulah, dia secara tidak sengaja ditarik ke dalam serangkaian konspirasi yang menghubungi masyarakat sihir yang tersembunyi di balik masyarakat modern. Gimanakah? Kisah lengkapnya langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita, kita pun diperlihatkan dengan seorang pria yang merupakan seorang sampah yang dibuang oleh kekasihnya. Saat ini, dia hanya menjalankan sebuah bisnis bersama dengan gadis yang dia sewa. Ya, gadis itu meminta sosok dari pria ini menjadi ayah dari anaknya. Gadis ini telah hamil dan dia bernama Mu Qingqing. Saat ini, pria ini akan menjadi ayah bayi yang dikandungnya. Pria yang bernama Wang Ming ini sangat penasaran tentang siapa sebenarnya ayah dari anak ini. Tapi ini hanya bisnis. Wang Ming kerap merasa tidak berguna karena dia dibuang oleh kekasihnya yang bernama Fei. Meski demikian, Wang Ming tetap mencoba menjalankan hidupnya itu. Kali ini, bulan ini sudah kelima kali Wang Ming mendatangi rumah sakit untuk menemani Mu Qingqing. Mu Qingqing sedikit sopan terhadap Wang Ming ini. Tapi, Wang Ming tidak tahu tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Mu Qingqing itu. Mereka seakan-akan punya jarak yang tidak membuat mereka terhubung. Beberapa saat setelah itu, setelah mereka berpisah, Wang Ming melihat adanya sebuah perkumpulan orang-orang. Mereka semua saat ini telah menyaksikan kekejaman yang terjadi di sekitaran. Dari berita yang beredar, dikatakan bahwa saat ditemukan tubuh mereka, yaitu para korban, dirayapi serangga beracun, begitu menjijikan. Dikatakan juga mereka telah dikutuk. Dengan kondisi ini, membuat Wang Ming menyadari akhir-akhir ini banyak kasus pembunuhan terjadi di kota. Banyak korbannya merupakan wanita hamil. Pelakunya masih belum dapat untuk ditemukan. Penduduk kota harus berhati-hati dengan mengurangi kegiatan malam beberapa hari ini. Atas kondisi yang ada, membuat Wang Ming pun mencoba menyarankan kepada Mu Qingqing. Namun dia merasakan jika mereka tidak ada keterkaitan, hanya bisnis saja. Jadi Wang Ming tidak jadi mengatakan hal itu. Namun tak disangka di tempat yang berbeda, Mu Qingqing kini dibawa oleh sekumpulan orang ke dalam sebuah mobil. Dia meminta tolong, namun tidak ada yang bisa membantunya. Di lain lokasi, kita kembali diperlihatkan dengan Wang Ming yang bertemu dengan Xiao Fei, mantan Wang Ming. Wang Ming terkejut melihat gadisnya itu. Tanpa sengaja dia kembali bertemu dengan mantannya itu. Wang Ming mencoba menanyakan kabar dari gadis itu. Di sana, Xiao Fei mengatakan jika dia dalam keadaan baik-baik saja. Saat ini Zheng Xiang telah membuat pertemuan murid. Si Wang Ming diharuskan untuk berpartisipasi. Mendengar nama Zheng Xiang membuat Wang Ming tidak mau ikut campur dalam pertemuan itu. Dengan mengetahui hal itu membuat Xiao Fei berkata, "Aku bahkan belum bilang waktunya dan kau sudah bilang sibuk. Apa karena kau malu bertemu dengan kami?" Saat ini Wang Ming mencoba untuk menolak hal itu. Kali ini juga sosok dari Xiao Fei berkata jika dia meminta maaf. Ini salahnya, dia tidak bisa mendukung Wang Ming untuk menjadi lebih baik. Ketika ini sedang terjadi tanpa sengaja, ada pria yang langsung mengatakan jika ini bukan kesalahan dari Xiao Fei. Ini murni kesalahan si sampah ini, karena si sampah ini tidak cocok untuk Xiao Fei. Dengan mengetahui suara ini, membuat Wang Ming tahu jika ini merupakan Zheng Xiang. Zheng Xiang langsung memukul Wang Ming begitu saja, sehingga Wang Ming terjatuh di lantai. Setelah itu dengan lantang, Zheng Xiang mengatakan, "Wang Ming, aku sudah cukup melihat penampilan kemiskinanmu. Jika bukan karena Xiao Fei, aku tidak akan memukulmu tadi." Kali ini, Wang Ming benar-benar terpuruk. Saat ini, Xiao Fei juga mengatakan, "Ya, meninggalkanmu adalah hal yang lebih baik. Kulakukan untuk bersama dengan Zheng Xiang." Saat ini, harga diri dari Wang Ming telah diinjak-injak oleh sosoknya Zheng Qiang. Dengan lantang, Zheng Qiang mengatakan, "Jika bukan karena Xiao Fei, kenapa aku harus bertingkah ramah padamu? Kau ini sudah lama diselingkuhi oleh Xiao Fei.
Hubungan kami sudah ada bahkan ketika kau masih berpacaran dengan Xiao Fei itu. Atas adanya hal ini, membuat Wang Ming tampak sangat kesakitan dan marah. Dia pada lulus di pegunungan dan bertemu Xiao Fei di taman kampus hanya untuk mendukungnya. Wang Ming bahkan melakukan 3 pekerjaan sekaligus, tidak punya waktu untuk belajar, dan tidak berhasil lulus dengan sangat baik, tidak bisa menemukan pekerjaan yang pantas. Kali ini, Wang Ming terus dihajar oleh sosok dari Zheng Qiang itu. Dan ketika Wang Ming semakin babak belur, untungnya Xiao Fei mencegah hal itu. Xiao Fei di sana mengatakan, "Sudahlah, jangan membuang-buang tenagamu untuk memukuli si sampah ini." Yah, Zheng Qiang kini menghentikan aksinya itu. Zheng Qiang kemudian mengatakan sebenarnya tidak apa-apa memukulinya. Ini mengeluarkan keringat. Lagi pula, aku selalu marah setiap kali memikirkan si sampah ini bisa mendapatkanmu dulu. Xiao Fei kemudian mengatakan kepada Wang Ming, Zheng Qiang benar, kita sebenarnya tidak berasal dari dunia yang sama. Jika tidak melihat betapa menyedihkannya dirimu, aku tidak akan mencapakanmu dulu. Zheng Qiang juga marah karena aku tidak punya keberanian bilang padamu kalau aku dengannya. Jadi kami merahasiakannya sampai kelulusan. Wang Ming kemudian berkata, jangan katakan itu lagi. Kumohon padamu jangan mengatakannya. Wang Ming benar-benar terpukul di tempat itu. Dia benar-benar murka terhadap kelakuan orang-orang itu. Kini keadaan hening tanpa respon. Keduanya pergi meninggalkan Wang Ming di sana. Dan dengan kondisi yang ada membuat Wang Ming berjanji akan membalaskan semua perbuatan ini. Tak lama kemudian, Wang Ming naik sebuah taksi. Dia saat ini disapa oleh supir yang ada diberikan rokok 1. Wang Ming kini memeriksa pesan dari Mu Qingqing yang tidak dapat dihubungi lagi. Ya, di pesan terakhir, Mu Qingqing meminta untuk diselamatkan. Kini Wang Ming mulai bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi ini. Tapi dia menyadari suatu hal, di mana jika terjadi sesuatu ini bukan masalahnya, ini cuma bisnis saja. Waktu pun kian berlalu dan di malam harinya, kita pun diperlihatkan dengan Mu Qingqing yang telah disekap. Di sana, ada sosok makhluk yang tengah membaca mantra. Seakan-akan membuat sebuah ritual. Pada saat ini terjadi, sosok dari si Wang Ming juga mendapatkan perlakuan yang sama. Tiba-tiba, ada seorang yang masuk ke dalam rumahnya itu dan langsung mendobrak begitu saja. Wang Ming mencoba untuk melawan dan mencegah hal ini terjadi. Namun dia langsung ditembaki begitu saja, sehingga dia langsung tidak sadarkan diri. Wang Ming kemudian dibawa ke sebuah tempat. Singkatnya tibalah Wang Ming di sebuah tempat dalam keadaan yang tidak berdaya lagi. Di sana Wang Ming hanya bisa menatap seorang gadis yang ada di hadapannya. Kini gadis itu langsung menanyakan kepada si Wang Ming apakah dia merupakan ayah dari anak yang dikandung oleh Mu Qingqing itu. Mendengar hal itu, Wang Ming mengatakan jika tidak, dia bukanlah pelakunya. Dia hanya rekan bisnis saja. Tapi sayang, meski mendengar alasan itu, gadis ini tetap mengatakan, bahkan jika begitu, kau hanya bisa menyalahkan kesialanmu. Ya, kini Wang Ming dibawa oleh para pasukan menuju ke sebuah tempat. Setibanya di tempat itu, para pasukan pun sangat terkejut ketika menyaksikan apa yang ada di hadapan mereka. Di mana saat ini sudah banyak sekali kalajengking yang menempati ruangan itu, dan si Grandmaster tengah melakukan sebuah ritual gila. Di sana, para serangga itu mencoba untuk melakukan sesuatu. Dengan kondisi yang ada, Wang Ming tampak ketakutan. Kemudian Grandmaster pun mengatakan, apakah ini orang yang telah menodai Putri Mulong? Saat ini si gadis berkata, ya Grandmaster, waktu telah hampir tiba, gerhana bulan akan dimulai. Saat ini Grandmaster kembali mengatakan, dia mengatakan kepada Wang Ming, karena Anda menodai produk pengorbanan yang paling berharga, maka kau harus membalasnya dengan jiwa dan darahmu. Dengan mengetahui hal ini, membuat Wang Ming kemudian berkata, itu bukan aku. Aku tidak melakukan itu dengannya. Anaknya bukan milikku, tolong jangan bunuh aku. Meski mendengar hal itu, Grandmaster berkata, tidak masalah jika bukan dirimu. Gerhana bulan sudah dimulai. Dengan semua milikmu, aku akhirnya bisa memperbaiki rajaku. Ternyata Grandmaster punya maksud yang terselubung. Dengan kondisi ini membuat si gadis dan pasukan tahu jika bajingan ini telah memanfaatkannya. Ya, sebuah ritual telah dilakukan, dan seketika saja, sosok makhluk pun kini muncul di tempat itu. Dengan melihat ini semua, membuat Mu Qingqing dan gadis itu tampak sangat terkejut, karena ini mirip seperti ayahnya. Ya, ini merupakan ayah Mu Qingqing yang bernama Mulong.
Kali ini Grandmaster menyuruh Mulong untuk menyelesaikan semuanya, membunuh mereka semua yang ada di tempat ini. Para pasukan bergegas untuk melakukan perlawanan, mencoba untuk menaklukkan si pria ini sebelum semuanya terlambat. Wang Ming saat ini bertanya-tanya apakah kejadian ini benar-benar nyata. Kali ini dengan menggunakan pistolnya, sosok si gadis itu akan mencoba untuk menyelesaikan semua masalah ini. Tembakan demi tembakan pun terus dia lakukan, namun tembakan-tembakan yang semacam itu tidak melukai sosok si Grandmaster. Semuanya pun benar-benar panik dengan keadaan ini. Kemudian dengan lantangnya, sang Grandmaster langsung mencoba untuk menangani gadis itu. Namun si gadis mencoba untuk melawan dan menyerang menggunakan pisaunya. Lagi dan lagi, sosok dari Grandmaster tidak terluka sama sekali. Kali ini, si gadis malah terkena semprotan di bagian wajahnya. Atas adanya hal ini, para pasukan pun kini tahu jika ada masalah yang terjadi di atas sana. Mereka akan mencoba membantu itu. Saat ini tanpa disangka, pengorbanan akan segera dilakukan. Sosok dari makhluk itu kini langsung mencoba menuju ke arah si Wang Ming. Wang Ming dibawa melompat begitu saja. Wang Ming langsung dimasukkan ke dalam sebuah tong yang berisikan darah. Wang Ming benar-benar terkejut dengan apa yang dia rasakan ini. Dia ditenggelamkan di dalam tempat itu. Dia tak kuasa menahan ini semua. Saat ini Grandmaster mulai mengatakan, "Sebentar lagi aku akan memperbaiki rajaku dan aku akan pulih secepatnya." Ya, kini sesuatu dilakukan begitu saja. Wang Ming kembali dikeluarkan dan kini Wang Ming tidak sadarkan diri. Wang Ming pun merasa kenapa dia sangat tidak beruntung. Dia selalu berada dalam masalah. Tak disangka, ritual dilakukan dan disempurnakan. Namun, secara tidak diduganya, sosok dari makhluk itu kemudian muntah begitu saja. Dengan kondisi ini, membuat Wang Ming mencoba untuk melepaskan dirinya dari tempat itu. Namun dia dihadang oleh si Grandmaster. Grandmaster mencoba mencegah sosok dari Wang Ming pergi dari tempat itu. Namun Wang Ming langsung menerjangnya begitu saja, sehingga kelapanya pun langsung tercopot begitu saja. Dengan kondisi yang ada, membuat Wang Ming tak menyangka akan kemampuannya itu. Yah, kini juga, makhluk yang tadi muntah mencoba untuk menyerang Wang Ming dari arah belakang. Serangan dilakukan, namun kali ini Wang Ming mencoba untuk mengelak itu. Tapi sayangnya Wang Ming terkena serangan di bagian pantatnya, sehingga dia pun kesakitan begitu saja. Tapi Wang Ming langsung mengeluarkan sebuah cairan yang tidak terduga, yang langsung membuat makhluk itu tidak berdaya. Makhluk itu pun kini langsung tersungkur begitu saja. Itu sangat menjijikkan sekali. Makhluk itu tampak sangat kesal, tapi lagi dan lagi Wang Ming kembali memuntahkan darah yang membuat sosok dari makhluk itu pun semakin kesakitan. Kini juga Wang Ming membalaskan perbuatannya tadi, dan akhirnya ini semua sudah berhasil untuk ditenangkan. Kali ini Wang Ming pun bingung menyelamatkan Mu Qingqing atau dia lari mengamankan dirinya. Dia merupakan tipe orang yang egois, kenapa dia harus menyelamatkan gadis ini? Tak lama setelah itu tanpa diduga, sebuah serangga yang berkekuatan kini tanpa diduga langsung masuk ke dalam tubuh dari si Wang Ming itu, masuk melalui pantatnya, sehingga Wang Ming mulai merasakan ketidaknyamanan. Di sana Wang Ming benar-benar kesakitan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Hingga tak lama berselang, terlihatlah ular yang langsung keluar dari tong itu, mencoba untuk menyerang Wang Ming. Namun, secara mendadak, Wang Ming berhasil kembali mengeluarkan serangga yang ada di tubuhnya. Dan serangga itu berhasil menyerang si ular sehingga ular itu mati begitu saja. Wang Ming sangat terkejut akan adanya hal ini. Kemudian serangga menatap ke arah Wang Ming. Wang Ming tahu jika ini adalah gilirannya. Benar saja, serangga itu kembali masuk ke dalam tubuh Wang Ming melalui pantatnya. Wang Ming pun kini merasakan kesakitan yang luar biasanya, sehingga mengejutkan banyak orang. Wang Ming pun benar-benar tidak tahan dengan apa yang dia rasakan ini. Dia bergegas mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Lama kemudian ketika Wang Ming sedang pelarian, Wang Ming pun dijatuhkan begitu saja tidak sadarkan diri di tempat itu. Dan dengan kondisi yang ada ini, garis ketua kemudian mengatakan kepada para pasukannya, "Kalian semua dengarkan aku, semuanya sudah berakhir. Ambillah si Mu Qingqing kita itu terlebih dahulu dan suruh orang-orang kita untuk membersihkan area ini." Si komandan pasukan mengerti akan hal itu.
Namun tanpa sengaja dia kemudian menginjak tangan dari Wang Ming sehingga Wang Ming langsung sadar dan kesakitan. Wang Ming kemudian langsung terjatuh seketika, namun dia mencoba untuk bertahan. Ketika melihat hal yang semacam ini, petugas pun tahu jika kekuatan dari orang ini sangat kuat bagaikan seorang master. Tak lama setelah itu, Wang Ming berhasil mendapatkan sebuah buku di sana mencoba mengancam sosok dari petugas itu. Dan ketika dia berhasil mendapatkan timing yang tepat, Wang Ming bergegas untuk mencari tempat yang aman. Dan ketika dia sudah berhasil mendapatkan tempat yang aman, dia tanpa sengaja malah tertusuk pisau yang membuat tubuhnya pun kini terluka. Untungnya di saat yang demikian, sosok dari Wang Ming masih memegang bukunya itu yang dikenal sebagai Heaven Gu Secretive Box. Waktu pun kian berlalu dan saat ini Wang Ming kembali ke tempat tinggalnya. Dia tahu semua yang terjadi sejam yang lalu terasa bagaikan mimpi. Tubuhnya sepertinya mengalami beberapa perubahan yang aneh. Luka sayatan dari pisau sembuh hanya dalam waktu 1 jam dan tidak meninggalkan bekas luka. Wang Ming juga menyadari akan satu hal, di mana serangga yang masuk dalam tubuhnya pasti berhubungan dengan buku ini. Wang Ming kemudian membuka bukunya dan terlihatlah beragam mantra yang terdapat di dalamnya. Wang Ming sebenarnya mampu memahami isi dari hal ini. Wang Ming terus mencoba mempelajarinya. Sementara Gu yang ada di dalamnya pun kini masih tertidur lelap. Wang Ming kemudian berhasil untuk melakukan sesuatu dan tiba-tiba buku itu pun terbakar seketika, hangus tidak tersisa. Wang Ming benar-benar bingung dengan keadaan ini. Tapi, menurut buku ini, serangga yang merangkak ke tubuh Wang Ming merupakan Golden Gu. Golden Gu adalah salah satu yang terkuat di antara semua serangga Gu. Ada banyak serangga Gu seperti Snake Gu, Bamboo Strip Gu, Stone Gu, Loach Gu, Dark Snake Gu, Live Snake Gu, dan lain-lain. Bagaimanapun, Golden Gu merupakan salah satu Gu paling kuat dan sangat sulit untuk tumbuh. Itu harus punya 12 jenis serangga Gu tingkat tertinggi dalam stopless Gu khusus yang membuat mereka saling menggigit dan terkubur di bawah tanah selama 1 tahun untuk menumbuhkan satu. Tidak cuma itu, Golden Gu yang terbang jarang ada di dalam Golden Gu. Ini berarti Golden Gu punya dari Wang Ming sangat spesial sekali. Kemudian, Wang Ming mencoba untuk mencari tentang informasi yang lebih mendalam. Berdasarkan legenda, zaman dahulu, racun Gu dimulai di 10 Million Mountains. Selama kemakmuran racun Gu, merupakan senjata perang paling menakutkan. Karena banyaknya pembunuhan, racun Gu pun ditekan dan dihentikan. Setelah itu, Wang Ming mendapatkan sebuah pesan dari temannya yang bernama Ahui. Ahui mengatakan, "Wang Ming, aku tahu apa yang terjadi. Perempuan seperti Xiao Fei tidak layak untukmu. Aku akan bertemu denganmu besok." Dengan segala yang terjadi, membuat Wang Ming menyadari akan satu hal, di mana saat ini luka bakar sudah sembuh. Meskipun ada banyak masalah yang tidak diketahui, tetapi dia telah menerima kekuatan luar biasa. Beberapa saat kemudian, Wang Ming menyadari meskipun dia belum tidur sepanjang malam, dia masih berenergi seolah tubuhnya terbakar. Dia akan segera memberikan pembalasan kepada Gao Xiang itu. Waktu pun kian berlalu, dan kini Wang Ming pun menghubungi Ahui, menanyakan kepada Ahui apakah Ahui bisa memberikannya pinjaman uang. Ahui pun terkejut mendengar hal itu, karena Wang Ming tidak pernah meminjam uang sebelumnya. Meski demikian, Ahui kemudian mengatakan, "Okelah, kau tidak perlu menjelaskan alasannya. Berapa banyak uang yang ingin kau pinjam?" Wang Ming pun kemudian mengatakan jika itu sejumlah 1 juta. Sosok dari Ahui pun kini sepakat akan adanya hal itu. Setelah uangnya berhasil untuk didapatkan, Wang Ming kemudian pergi ke sebuah tempat untuk mendapatkan kartu SIM dan telepon yang murah. Pegawai di sana mengatakan, harga terendah untuk kartu SIM adalah $18 sebulan. Ponsel Huawei 99 ini semua harus dikerahkan di tingkat yang sama untuk kualitas terbaik. Kini Wang Ming memilih itu. Pertama-tama, Wang Ming akan menggunakan ponsel baru ini untuk mendaftar akun WeChat baru. Lalu dia akan berpura-pura sebagai seorang gadis untuk menarik perhatian Gao Xiang. Wang Ming tidak percaya Gao Xiang tidak akan menyukainya. Setengah jam kemudian, Wang Ming berhasil melakukan hal itu, dan hal ini tentu membuat Gao Xiang langsung tertarik.
Setelah itu Gao Xiang langsung memberikan foto vulgarnya kepada si Wang Ming itu yang sedang menyamar menjadi seorang gadis. Dengan kondisi ini, membuat Wang Ming berhasil memainkan rencananya itu. Gao Xiang benar-benar buaya yang sudah dijebak. Hal ini dilakukan si Wang Ming untuk mendapatkan aib dari si Gao Xiang itu. Beberapa saat kemudian kita pun dipeliharkan dengan bos wanita yang kini sudah berhasil untuk dipulihkan. Di sana anak buahnya langsung mengatakan kepada si bos wanita itu, "Bos, beritanya disegel dan diblokir. Mu Qingqing saat ini belum sadar. Dokter tidak menemukan masalah apapun, tapi keadaannya tidak bagus." Si bos pun memahami akan satu hal. Gejala Mu Qingqing ini tidak biasa. Ya, saat ini anak buah mengatakan mungkin saja itu Gu Master sudah mati. Kita hanya bisa menemukan Master Gu lainnya untuk menyadarkan Qingqing sekarang. Saat ini bos wanita bertanya apakah mereka masih punya cukup waktu. Si anak buah mengatakan berdasarkan Gu Master yang tersisa tidak banyak, tapi banyak kasus kematian terjadi akhir-akhir ini. Semua korbannya wanita. Berdasarkan masalahnya, pasti disebabkan oleh Gu Master dan bukan Gu Master yang telah mati. Mereka menyadari jika kemungkinan masih ada Gu Master yang hebat di sekitaran tempat ini. Meskipun si anak buah tidak tahu tujuannya, tapi berdasarkan penelitiannya, beberapa malam ini rasanya tidak akan nyaman. Kemungkinan tujuan mereka buruk. Kemudian bos wanita pun mengatakan Iron Man, hanya Gu Master yang bisa menyingkirkan Gu Master. Kekuatan mereka jauh lebih luas dibandingkan jangkauan kita, berdasarkan pengalaman pribadiku. Suruh para saudara berhati-hati mengikutinya. Jika ada yang terjadi, segera laporkan dan bawa kembali Wang Ming yang kabur itu. Juga atur kepergianku dan Mu Qingqing dari rumah sakit. Dokter tak mampu menyembuhkan penyakit ini. Si anak buah mengerti akan hal itu. Kemudian kita pun dipeliharkan dengan Wang Ming yang kini sadar akan satu hal. Dia tahu jika ada yang membicarakannya. Meski seperti itu, dia tetap akan berfokus untuk menemukan pakaian yang sesuai untuk meeting para siswa. Dia tidak mau Xiao Fei dan Gao Xiang nanti meremehkannya. Singkatnya Wang Ming berhasil melakukan itu dengan sangat baik sekali. Dia kini menghubungi rekan-rekannya. Dan kini kedua rekannya pun datang untuk menghampiri Wang Ming. Sedikit candaan pun dilakukan oleh mereka. Dan setibanya mereka di dalam sebuah ruangan, di sana sudah banyak orang yang telah terkumpul. Kemudian seorang wanita di sana mengatakan, "Ketiga pengangguran di kelas kita ada di sini. Cepat duduk. Semua orang menunggu kalian." Semuanya pun kini duduk begitu saja. Dan saat ini terjadi, teman-teman dari Wang Ming tahu jika Xiao Fei dan Wang Ming telah lama putus dan kini bersama dengan si Gao Xiang itu. Kemudian si gadis yang bernama Ayu kembali berkata, "Teman-teman, semuanya telah lulus beberapa bulan lalu. Ini meeting pertama kita. Tuan kita yang akan membayar semuanya. Karena semua ini, kita harus berterima kasih kepada bos besar. Bos besar itu tak lain dan tidak bukan adalah Gao Xiang." Kini tak ragu, Ayu mengatakan kepada Wang Ming, "Ada apa dengan kalian ini? Tidak ada sopan santunnya. Pertama terlambat dan sekarang tidak menghormati pemberian Zhang Xiang ini untuk membayar hidangan mewah." Mendengar hal itu, Awi kemudian mengatakan, "Presiden kelas hebatku, semuanya sudah lulus. Kau tidak boleh bertindak seperti sebelumnya dan menguliahi kami lagi. Sebelum kami datang, kaulah yang meminta kami untuk datang. Kupikir kau mohon padaku agar datang untuk gengsi. Aku kemudian datang, tidak pernah bilang padaku kalau ini akan terjadi. Jika kau memberitahuku lebih awal, aku tidak akan datang ke tempat ini." Para gadis pun kini sangat terkejut mendengar pemberitahuan itu, namun mereka mencoba untuk mendamaikan ini semua. Sesaat kemudian Gao Xiang mulai angkat bicara, "Ayo teman-teman sekalian, setelah minum gelas wine ini, mulai sekarang jika kalian ada masalah, kalian bisa mencariku. Gao Xiang dan aku akan membantu menyelesaikannya." Kini, Gao Xiang menuju ke arah Wang Ming untuk meminta maaf dan menghormatinya dengan segelas wine. Di sana Gao Xiang meminta maaf sambil meremehkan Wang Ming. "Wang Ming, maafkan aku. Xiao Fei sekarang denganku. Kau harus melihat situasi ini dengan pandangan yang berbeda. Jika Xiao Fei bersama denganmu, kau tidak akan bisa memberinya kebahagiaan. Teman-temanku sekalian, beberapa dari kalian mungkin tidak tahu, menganggapku pihak ketiga, tapi Xiao Fei sangat mencintaiku. Kami sudah bersama dalam waktu yang cukup lama. Sebenarnya kami ini khawatir akan memprovokasi si Wang Ming. Semuanya tahu, Wang Ming sangat miskin, berkepribadian tertutup, jadi kami menunggu sampai lulus untuk memberitahunya. Jadi dia bisa belajar lebih baik di sekolah, menemukan pekerjaan yang lebih baik di masa depan,
Kami tidak pernah berpikir kalau dia bahkan tidak mendapatkan diplomanya. Saat kemudian, Gao Xiang kembali mengatakan kepada si Wang Ming, Wang Ming, kau tidak perlu khawatir tentang mencari kerja. Jika kau memintaku, aku bisa membantumu mengaturnya. Aku tidak memaksamu. Terlebih lagi, orang miskin sepertimu harus punya harga diri yang rendah. Jangan keras kepala. Jadilah anjing. Satu-satunya metode untuk hidup bagi orang sepertimu. Aku mungkin sedikit kasar, tapi para murid semuanya telah memasuki masyarakat. Semuanya tahu akan kekejaman di lingkungan masyarakat. Aku Gao Xiang sangat ingin kita semua berteman. Jadi aku mengatakan semuanya terus terang. Jika aku menyinggung seseorang, tolong dimaafkan. Semuanya pun kini membenarkan perkataan dari Gao Xiang itu. Bos Zhang sangat bijaksana. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Wang Ming pun kini mulai ragu dengan kehadirannya. Para teman-teman juga tahu jika pada saat ini Gao Xiang benar-benar mempermalukan si Wang Ming. Meski demikian, tak berselang lama, Wang Ming kemudian langsung mengatakan dengan lantang, Gao Xiang, kau bilang sangat mencintai Xiaofei, tapi jika kau mempunyai aib yang buruk, bagaimana jika aku akan membongkarnya di sini? Kau selama ini malah mencoba mengirimkan sesuatu kepadaku. Semuanya pun terkejut mendengar hal yang semacam itu. Yah, sosok dari Wang Ming benar-benar membongkar aib dari si Gao Xiang di tempat itu. Dengan melihat semua ini, semuanya pun semakin tidak menyangka. Mereka tidak mengira Gao Xiang akan melakukan hal yang semacam ini kepada si Wang Ming. Yah, saat ini martabat dari Gao Xiang sudah hancur. Sekarang dia harus mengambil kembali kebanggaannya. Kali ini, Gao Xiang langsung mencoba meminta maaf kepada Xiaofei. Dia mengatakan, Xiaofei, percayalah padaku. Aku tahu ini salahku. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku benar-benar mencintaimu. Xiaofei, aku akui, itu salahku. Karena pria selalu melakukan kesalahan, tolong maafkan aku. Pada saat ini terjadi, si Ayu kembali mencoba berkata kepada Xiaofei, Xiaofei, Gao Xiang sudah mengakui kesalahannya. Gao Xiang punya kualitas yang baik, pasti banyak gadis yang menyukai dia. Kamu tidak bisa menyalahkannya, Wang Ming lah yang patut disalahkan. Yah, rekan-rekan lain sangat mendukung akan hal itu. Bagi mereka, Bos Zhang merupakan Bos Zhang, bisa berubah dari kesalahan. Jika itu adalah mereka, akan sulit untuk tidak ditipu. Tapi dia tidak bisa seperti Bos Zhang, yang bisa berubah dari kesalahan. Bos Zhang benar-benar akan menyukai Xiaofei. Dengan mendengar semua statement itu, membuat Xiaofei kini mengatakan, Gao Xiang, aku memaafkanmu, tapi jangan lakukan itu lagi. Semuanya pun kini berhasil untuk didamaikan. Atas adanya hal ini, membuat rekan-rekan dari Wang Ming pun tahu jika para orang kaya semuanya palsu. Mereka hanya bisa bersandar pada kekayaan. Tidak lama setelah itu, Gao Xiang pun langsung melakukan aksi yang tak terduga bersama dengan Xiaofei. Mereka langsung berciuman di tempat itu. Dengan melihat semua ini, membuat Wang Ming langsung berkata, Gao Xiang, apakah kau tahu di mana mulut Xiaofei menyentuhku? Tanpa ragu, rekan dari Wang Ming berkata jika mungkin itu di bagian burung dari si Wang Ming. Wang Ming kemudian juga menambahkan, Gao Xiang, kau menciumnya dengan sangat bahagia. Xiaofei pasti tidak memberitahumu tentang di mana dia suka menciumku. Itu memalukan. Mumpung di sini, Gao Xiang, aku benar-benar mengagumimu. Sebagai tuan muda kaya mengambil sisa makanan dan menggigit bibir anak ayamku. Dengan adanya penghinaan ini, Gao Xiang pun tampak benar-benar kesal. Semua orang pun kini juga mulai terkejut dengan semua statement itu. Gao Xiang yang kesal kini lantas mencoba untuk menghancurkan Wang Ming di tempat itu. Pada saat ini, semua orang tak mampu menghentikan Gao Xiang itu karena terlalu berbahaya. Gao Xiang kini langsung mencoba menyerang Wang Ming dengan menggunakan sebuah kursi. Namun Wang Ming tahu jika ini terlalu lambat. Ketika serangan dilakukan, Wang Ming berhasil menghindar begitu saja, lalu berhasil menjatuhkan sosok dari Gao Xiang itu. Gao Xiang kini mulai mendapatkan kelukaan di tubuhnya. Semua orang pun sangat tak menyangka dengan keadaan ini. Mereka benar-benar baru menyadari jika Wang Ming sekuat ini, mampu mengalahkan sosok dari Gao Xiang itu. Ahui di sana juga tampak tak menyangka Wang Ming menjadi lebih kuat, seolah-olah dia merupakan orang lain. Tak lama kemudian Wang Ming ditampar begitu saja oleh Xiaofei. Dengan mendapatkan tamparan itu, Wang Ming langsung berkata, inilah alasan dibalik semua ini.
Inilah akibatnya menghina anak muda yang miskin. Dengan segala yang terjadi, Xiaofei kemudian berkata, Wang Ming, kau ini bajingan. Kau sudah menyakitiku, dan sekarang kau bertarung dengan Gao Xiang. Kenapa ada orang sepertimu? Kenapa kau tidak mati saja? Dengan mendengar hal ini, Wang Ming kemudian berkata, kau ini gila. Ketika pertama kali kau kencan denganku, kau makan dan menggunakan milikku. Setelah menemukan seseorang yang lebih kaya, kau malah menyuruhku untuk mati. Ya, Wang Ming seakan-akan tidak memperdulikan apakah yang ada di hadapannya wanita ataupun bukan. Xiaofei kini mulai tampak ketakutan. Wang Ming saat ini seakan-akan mencoba untuk memukulnya. Tapi dari arah belakang, sebuah serangan pun akan segera diterima oleh Wang Ming. Serangan itu berasal dari seseorang. Wang Ming yang tahu akan hal itu kemudian langsung menghajar pria itu begitu saja karena mencoba untuk mengurusi urusan orang lain. Tak lama setelah itu, Gao Xiang kembali angkat bicara. Wang Ming, sudah cukup semua ini. Jangan terlalu berlebihan. Tapi sayangnya, Wang Ming kembali menghajar Gao Xiang itu hingga Gao Xiang kembali terpukul mundur. Saat ini Wang Ming dengan tegas mengatakan, aku tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa kau tidak akan membalas dendam padaku setelah melepaskanmu. Gao Xiang sangat ketakutan. Wang Ming mempunyai niat untuk membunuhnya. Kemudian dengan lantang, Wang Ming kembali berkata, Zhang Qiang, kau tidak pernah berpikir itu akan terjadi hari ini, bukan? Ya, Gao Xiang benar-benar dipermalukan di tempat itu. Wang Ming berhasil membalaskan penghinaannya sebelumnya. Kemudian Wang Ming kembali menambahkan, kau pikir akan sangat keren karena kau kaya. Kenapa tidak ada yang membantuku sekarang? Kenapa kau tidak meminta Xiaofei untuk memohon padaku? Dengan mendengar hal itu, Gao Xiang segera meminta bantuan dari Xiaofei. Xiaofei kini terdiam begitu saja. Setelah itu, Wang Ming kembali berkata, ayolah, kalau tidak, aku akan membunuhnya hari ini. Lagi pula, aku ini seorang yang miskin, hidup murah, dan mendapatkan hukuman tidak ada ruginya bagiku. Dengan segala yang terjadi, Gao Xiang benar-benar panik. Dia meminta kepada Xiaofei untuk menuruti semua permintaan dari Wang Ming itu. Kini Xiaofei langsung mengatakan, aku mohon padamu. Dengan mendengar hal ini, Wang Ming kemudian berkata, jika kau menemaniku selama 1 malam lagi, aku akan membebaskannya. Gao Xiang pun segera memaksa sosok dari Xiaofei untuk menjalankan hal itu. Xiaofei pun kini terdiam, tapi dengan tegas, Gao Xiang kemudian mengatakan, wanita murahan, berjanjilah sekarang. Segera kabulkan permintaan Wang Ming itu. Mau tidak mau, sosok dari Xiaofei akan melakukannya. Tapi Wang Ming kemudian berkata, hahaha, tidak, aku tidak akan mengambil kembali apa yang telah aku buang. Sekarang apakah kalian semua mengerti? Semua orang yang ada di tempat itu benar-benar terdiam melihat situasi yang dirasakan saat ini. Saat ini semuanya pun sangat tak menyangka Wang Ming menjadi sosok yang berbeda. Kemudian Wang Ming juga mengatakan kepada pegawai yang ada di sana, laporkan semua ini kepada komite keamanan bahwa ada orang yang menghancurkan semua ini. Gao Xiang benar-benar sangat panik akan adanya hal itu, dan si pegawai bergegas untuk mengamankan ini semua, melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Dengan segala yang terjadi ini, teman-teman Wang Ming pun sangat senang. Wang Ming tampil sangat elegan hari ini. Di sana Wang Ming pun mulai berkata, iya, kita harus bertahan hidup di luar. Aku hanya memukul orang-orang yang menggangguku saja. Saat ini, Ahui mengatakan kepada si Wang Ming, tapi kau harus berhati-hati sekarang. Gao Xiang mungkin akan balas dendam. Keluarganya tangguh. Si gendut di sana mengatakan, aku tahu Wang Ming. Apakah kau berpura-pura sebelumnya? Apakah keluargamu telah diangkat menjadi orang yang kaya? Dengan mendengar hal itu, Wang Ming berkata, tidak, kau terlalu banyak untuk membaca berita yang tidak perlu. Tidak lama setelah itu, Wang Ming kedatangan sekelompok orang yang tampil sangat menakutkan. Kini, dengan adanya hal ini, Ahui pun sadar jika kemungkinan mereka berasal dari geng gelap. Kemungkinan Wang Ming telah memberikan sesuatu kepada mereka. Tapi sayangnya, Wang Ming mengatakan kepada kedua temannya, istirahatlah kalian semua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Biarkan mereka menjemputku, kalian bisa pergi dulu. Di sini dengan situasi yang terjadi, Wang Ming mencoba untuk mengatakan, tunggu sebentar, aku akan mengantar teman-temanku dulu. Dengan raut kegembiraan yang semacam itu, membuat para pasukan sadar anak ini pintar. Dia tahu bahaya dan tidak ingin menyeret temannya dalam situasi ini. Wang Ming kemudian berkata kepada rekan-rekannya, jika mereka harus pergi sekarang. Semuanya mengerti akan hal itu. Mereka saat ini juga yakin akan satu hal, di mana kemungkinan Wang Ming sepertinya tidak ingin menyeret mereka ke dalam sebuah masalah.
Di tempat itu, Iron kemudian langsung berkata kepada Wang Ming, "Wang Ming, kami telah menemukanmu. Kau tidak akan bisa mati jika kau ingin mati. Kau tak akan bisa hidup jika kau ingin hidup. Ikuti saja dengan kami." Dengan mendengar hal ini, Wang Ming berkata, "Apakah aku punya pilihan?" Si Iron pun langsung berkata jika Wang Ming tidak punya pilihan lain. Wang Ming saat ini cukup ketakutan karena bahunya terasa seperti mau patah, tidak bisa bergerak ditekan oleh sosok pria ini. Kemudian Iron berkata, "Sepertinya kau tidak terlalu buruk, kau bahkan tidak teriak. Melihat keberanianmu, aku akan memberikanmu kesempatan untuk kabur." Wang Ming mengerti akan hal itu, tapi Iron kembali menegaskan, "Jika kau tak mampu kabur, aku akan menembakkan pistol di kelapamu." Bagaimana sekarang? Mau tak mau, sosok dari Wang Ming bergegas untuk dibawa ke sebuah tempat. Kini perjalanan mulai dilakukan oleh sekelompok orang itu, tapi si Iron tahu jika kedua rekan dari Wang Ming tadi mengikuti mereka. Ya, saat ini keduanya benar-benar mencoba untuk ikut campur dalam masalah ini. Tapi dengan kecepatannya, sosok dari Iron bergegas untuk melancarkan aksinya itu menjauh pergi begitu saja, yang langsung membuat kedua rekan dari Wang Ming tidak dapat untuk mengikuti mereka lagi. Singkatnya tibalah mereka di sebuah tempat. Semua orang yang ada di dalam mobil kini mabuk perjalanan. Wang Ming kemudian dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Wang Ming kemudian langsung dijatuhkan di sana, dan Iron berkata, "Kami telah membawa orangnya." Si bos wanita kemudian mengatakan, Wang Ming, keberuntunganmu tidak terlalu buruk." Wang Ming yang mendengar itu lantas berkata, "Terakhir kali aku ditangkap oleh kalian dan aku hampir mati, dan sekarang kau bilang keberuntunganku tidak buruk. Itu sungguh sangat gila sekali, logika yang salah." Tak lama kemudian, bos wanita mulai terdiam di tempat itu. Anak buah kini langsung menyalakan rokok begitu saja. Bos wanita kemudian berkata, "Apakah kau tahu, Wang Ming, hanya untuk Gu Emas, klan penyihir terakhir Miao Jiang hampir dihancurkan. Dan sekarang Gu Emas mengakuimu sebagai masternya. Kau berani bilang kau tidak beruntung. Apakah kau juga tahu? Karena Gu Emas, banyak master Gu sudah datang ke sini." Ya, Gu Emas adalah serangga yang sudah masuk ke dalam tubuh dari si Wang Ming itu. Bos wanita kembali menambahkan, "Gu Emas sudah berada di dalam tubuhmu. Kau harusnya bisa merasakan perbedaan tubuhmu, tapi kau tidak jauh dari kematian." Di dalam masalah itu, tanpa diduga, Wang Ming langsung berkata 100 juta. Dengan mendengar nominal itu tampak membuat bos wanita tidak menyangka. Namun, Wang Ming menegaskan perkataannya, "Karena kau memohon padaku dan hampir membunuhku, maka aku menghargai itu 1 miliar. Itu tidaklah mahal." Dan dengan mendengar hal itu, bos wanita kemudian berkata, "Nak, apakah kau tahu? Kau hanyalah semut dibandingkan dengan kami. Kami bisa selalu memencetmu sampai mati." Para petugas kini sangat kesal dengan statement dari Wang Ming itu. Namun Wang Ming kembali berkata, "Jangan mencoba mengancamku. Itu tidak akan berhasil. Sebelum aku datang, aku takut akan keselamatanku. Tapi, aku baru saja kehilangan kemampuan untuk menolak. Kalian tidak bertarung, dan sekarang menjelaskan keuntungan dan bahaya. Aku ini bukanlah ayah kalian. Setidaknya kalian memintaku melakukan sesuatu, atau kalau tidak, kenapa kalian masih berdiri di hadapanku? Jadi, 1 miliar atau aku tidak akan menyetujui syarat apapun." Dengan mengetahui hal ini, bos wanita kemudian berkata, "Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Oke, aku sepakat dengan hal itu." Para petugas tahu jika orang ini IQ-nya cukup tinggi. Kemudian, Wang Ming kembali berkata, "Orang kaya selalu terus terang, jadi ayo lanjutkan diskusinya." Bos wanita kembali menambahkan, "Kau merupakan masternya Gu Emas. Meski mungkin kau dimata-matai, dan jika kau tidak bisa melatih Gu sendiri, kau akan mati. Tapi bagaimanapun, tubuhmu adalah raja jutaan Gu. Ada sesuatu yang harus kau lakukan. Contohnya, membangunkan Gu milik Mu Qingqing." Mendengar hal itu, Wang Ming berkata jika dia tidak tahu cara melakukannya. Namun, bos wanita kembali berkata, "Tidak masalah, dengarkan saja kata-kataku. Kau hanya perlu membantu menyembuhkan Mu Qingqing." Para petugas kemudian langsung membawa Wang Ming ke sebuah tempat untuk dibersihkan terlebih dahulu. Dan singkatnya ketika itu berhasil selesai, Wang Ming bergegas bertemu dengan Mu Qingqing. Wang Ming di sana bingung bagaimana cara dia memulainya. Namun saat kemudian, tubuh Wang Ming langsung dilukai begitu saja.
Darah dari Wang Ming kemudian langsung diteteskan kepada si Mu Qingqing. Saat ini, si bos wanita mengatakan, "Kau sekarang adalah pemilik Gu emas, jadi darahmu bisa menyembuhkan Gu." Dan tidak cuma itu, saat ini luka dari Wang Ming benar-benar dapat sembuh kembali, sehingga Wang Ming langsung ditusuk beberapa kali dan mendapatkan kesakitan. Wang Ming pun kini kesal dengan adanya hal yang semacam ini. Dengan kekesalan itu, bos wanita menyuruh para pasukannya untuk melepaskan Wang Ming. Wang Ming kini bergegas untuk melakukan sesuatu terhadap gadis itu. Namun sang bos wanita berhasil untuk menjatuhkannya begitu saja. Bos wanita di sana mengatakan, kekuatan tubuh sementara tanpa skill itu tidak berguna. Tak lama kemudian, Wang Ming tiba-tiba berhasil mengeluarkan Gu-nya dan langsung membuat semuanya tampak sangat terkejut. Dengan kemunculan Gu emas membuat Wang Ming berkata dalam hatinya, bagaimana ini bisa keluar? Aku harus berhasil kali ini. Dengan lantang, Wang Ming kemudian berkata, apakah kalian takut dengan Gu emas tersayangku ini? Semuanya pun kini mulai khawatir dan Gu emas kini cukup terdiam ketika mendengar adanya perkataan sayang itu. Ketika ini sedang terjadi, bos wanita pun kini sadar jika kemungkinan Wang Ming ini dapat mengontrolnya sekarang. Dengan senangnya Wang Ming berkata, kalian terkejut. Jika kalian memohon padaku sekarang, aku akan membiarkan kalian pergi. Jika tidak, aku akan membiarkan sayangku menyingkirkan kalian. Dan benar saja sebuah pergerakan dilakukan oleh si Gu emas itu yang langsung menuju ke arah si bos wanita. Bos wanita mencoba untuk melakukan penghindaran, namun tak disangka Gu emas itu malah mencoba untuk lari ke sebuah tempat alias kabur begitu saja. Kini yang panik adalah si Wang Ming. Wang Ming tak menyangka jika Gu emas akan bertindak seperti ini. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Kini bos wanita dan petugasnya pun menatap tajam ke arah si Wang Ming. Wang Ming kemudian berkata, itu Gu emasku akan kembali sebentar lagi. Aku cuma bercanda. Kita sudah bekerja sama. Kini bos wanita mulai berkata, seriuslah sekarang ini, apakah Gu emasnya telah kabur? Pada saat ini Wang Ming mengatakan, itu tidak mungkin. Dia barusan menyalamiku. Dia bilang mau cari udara segar saja. Dia tak bisa selalu tinggal di dalam tubuhku. Dan dengan keadaan ini, si bos wanita mempercayai akan perkataan itu. Wang Ming kini mengatakan juga kepada Iron, saudaraku, mulai sekarang kita bersaudara, saling menjaga satu sama lain. Tidak lama kemudian, tiba-tiba, sesosok makhluk ini muncul begitu saja di tempat itu yang mengejutkan semua pihak. Ini merupakan seorang master. Master itu kemudian berkata, berikan padaku Heavenly Gu Secretive Box, dan aku akan membiarkan kalian mati dengan tenang. Dan dengan kondisi ini membuat Wang Ming pun tahu jika buku itu merupakan buku yang telah terbakar yang sempat dipegang oleh Wang Ming, Heavenly Gu Secretive Box. Tidak lama kemudian sebuah pergerakan dilakukan oleh Iron, mencoba untuk menembaki sosok master itu, namun tiba-tiba itu gagal dilakukan. Kali ini bos wanita tidak tinggal diam, dia mencoba menggunakan kemampuannya menyerang dengan menggunakan pisau. Serangan berhasil diluncurkan dan mengenai tubuh dari master itu, namun tidak ada luka sama sekali. Kini dengan tegas master kembali berkata, berikanlah aku Heavenly Gu Secretive Box, aku tidak akan mengatakannya 3 kali. Tidak lama kemudian Wang Ming tiba-tiba mengatakan kepada master itu, master, sebenarnya Heavenly Gu Secretive Box dicuri oleh mereka semua. Mereka dari Black Society dan aku ditangkap oleh mereka. Mereka bahkan membunuh seseorang sepertimu, juga seorang master yang tampan. Kini si bos wanita tampak geram dengan tindakan dari Wang Ming itu. Setelah itu master kembali berkata, tidak ada seorang pun yang bisa lari dariku. Biarkan kalian menyerahkan Heavenly Gu Secretive Box. Dan untuk si Wang Ming, aku merasakan Gu emasmu, senjata yang sempurna. Juga tolong serahkan itu kepadaku. Tapi tidak lama kemudian Gu emas kembali muncul di tempat itu, yang membuat master kini mulai panik. Gu emas mencoba menyerang ke arah master itu. Pada saat ini terjadi, sosok dari Wang Ming tampak sangat senang sekali karena perkataannya telah terjadi. Sayangnya telah kembali. Dia telah menyelamatkan nyawa dari sosok si bos wanita. Si master tadi kini berhasil untuk dikalahkan. Kemudian si bos wanita mulai mengatakan,
kepada si Wang Ming itu, "Kau hampir menjual kami tadi dan kita masih belum menyelesaikan pembayaran." Kali ini Wang Ming berkata, "Itu karena gu emasku tidak di sini. Kalian sudah berusaha, bahkan bukan tandingan lawan. Jika bukan karena kepintaranku, uluran waktuku kalian berdua sudah jadi mayat. Aku juga sudah memuji pria itu bodoh." Dengan segala yang terjadi ini, membuat bos wanita kemudian berkata, "Klan Gu Arya Nanjiang, klan Gu tidaklah bodoh. Mereka hanya tidak berhubungan dengan dunia luar. Sedikit saja kepolosan mereka mungkin membodohimu. Bagiku itu sebuah kebohongan. Di dunia mereka tidak ada peraturan dan taruhan. Mereka akan melakukan apapun untuk tujuan mereka." Tak lama setelah itu, sebuah gerakan dilakukan oleh bos wanita dan langsung juga dia menancapkan pil ke tubuh dari sosoknya si Wang Ming. Wang Ming langsung menelan itu begitu saja. Wang Ming penasaran apa yang telah diberikan gadis ini kepadanya. Bos wanita kemudian mengatakan jika itu merupakan racun. Gu emas hanya bisa menyembuhkan Gu, bukan racun. Jika Wang Ming melakukan sesuatu yang memalukan lagi, Wang Ming tidak akan bisa mendapatkan penawarnya. 7 lubang di kepala Wang Ming juga akan berdarah. Dan bahkan Falcon Wang Ming juga akan langsung mengecil. Wang Ming pun sangat terkejut mendengar hal itu dan dia sangat ketakutan. Mau tak mau, Wang Ming pun akan mencoba patuh dengan semua ini. Tapi tak disangka, sebuah jelatan dilakukan oleh Wang Ming di tempat itu, sehingga hal ini tampak membuat bos wanita terkejut. Si bos mengatakan, "Apa yang telah kau lakukan, bajingan?" Kali ini Wang Ming dengan tegas mengatakan, "Aku sebenarnya punya buku secretive box itu. Setelah mendapatkan Gu emas, aku telah mempelajari semua yang ada di secretive box. Kau baru saja terpengaruh oleh peningkatan pengaruh Gu. Kau akan segera jatuh cinta padaku, hanya punya kasih sayang untukku dan enggan untuk menyakitiku." Dengan kondisi yang ada ini, membuat bos wanita tampak sangat panik. Dia bertanya-tanya apakah Gu yang semacam ini benar-benar ada. Beberapa saat kemudian, si bos wanita terus kepikiran akan perkataan dari Wang Ming itu. Saat ini, dia mengatakan jika itu adalah mustahil, tidak mungkin dia suka terhadap pria itu. Dan saat ini, bagi sosoknya Wang Ming, dia juga kepikiran. Buku rahasia mengatakan kalau kasih sayang Gu itu kelas A. Bagaimana bisa si Wang Ming mengendalikannya secepat itu? Ya, perasaan yang tidak enak terus saja dirasakan oleh bos wanita. Dia tidak mau memikirkan orang itu. Itu hanya akan memberikan hal-hal buruk saja. Kembali ke Wang Ming yang kembali berkata dalam hatinya, "Aku bisa menipunya sekali tapi tidak seumur hidup. Selanjutnya, aku harus mempelajari kotak rahasia yang seharusnya ada di otakku." Beberapa saat kemudian, Wang Ming mulai melakukan sebuah pelatihan. Dan tidak lama kemudian, bos wanita mencoba untuk masuk ke dalam ruangan itu yang mengejutkan para petugas. Bos wanita bergegas masuk ke dalam ruangan si Wang Ming. Di sana Wang Ming langsung membuka pembicaraan. "Aku telah menggunakan air liurku untuk mengolesi lengan kamu. Lengan kau sudah sembuh. Air liurku sekarang adalah obat penawar terbaik. Mari kita coba. Mendapatkan cairan aku dan kau akan muda selamanya." Meski mendengar hal yang semacam itu, bos wanita tidak takluk. Dia malah mengatakan kepada si Wang Ming, "Orang seperti tadi bisa kembali kapan saja. Seberapa besarkah kemampuan gumu?" Kemudian si Wang Ming langsung berkata dengan tegas, "Aku sudah bilang aku bukan ayahmu. Kenapa aku harus membantumu?" Si wanita kini tampak kesal dan mengatakan, "Jangan lupakan, kita semut pada perahu yang sama." Meski mendengar hal yang semacam itu, Wang Ming berkata, "Hidupku tidak sebanding dengan hidupmu. Juga tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali aku." Tak lama kemudian si gadis berkata, "Aku padahal sudah memberikanmu 2 M. Jadi berhentilah menginginkan 1 mil setelah mendapatkan 1 inci." Kini dengan lantang Wang Ming pun berkata, "Tetap saja aku ingin uang dan wanita dan aku juga menginginkanmu." Ketika mendengar hal yang semacam ini, si wanita tampak salting dan langsung menjauh pergi. Dia juga mengatakan, "Aku telah berjanji padamu, tapi hanya setelah kau menyelesaikan masalah guruku." Dan setelah wanita itu pergi, Wang Ming pun tahu jika dia harus segera berlatih untuk mencapai ini semua. Tak lama, kemudian kita kembali diperlihatkan dengan bos wanita yang menyuruh rekannya untuk memanggil kantinan. Kini Iron mengatakan, "Bos, mengapa bajingan itu memberikan Anda permintaan yang mengerikan? Aku harus menyingkirkannya sekarang." Kini si wanita mengatakan, "Orang itu percaya dengan dirinya.
Mari kita dengarkan dia, dan kita bisa mendiskusikan ini setelah menggunakan dia. Hati-hati memeriksa si ulasan. Berikan dia 5 miliar. Si petugas mengerti akan hal itu. Namun, di dalam hatinya, Iron berkata, bos tidak pernah membiarkan setiap orang mengambil keuntungan darinya. Apakah si bos benar-benar suka terhadap bocah itu? Hati wanita tidak dapat ditebak. Tak lama setelah itu, para petugas kembali mendatangi tempat dari Wang Ming itu dan memberikan 5 miliar kepada si Wang Ming. Wang Ming bergegas untuk mengambil hal itu dan langsung mengajak sosok dari si Iron berkeliling. Iron pun kini tampak tidak mampu menolak hal itu. Sembari berjalan, Wang Ming mengatakan kepada si Iron, saudara ingin mencoba belajar menyayangiku, aku bisa mengajarimu. Dengan mendengar hal itu, membuat si Iron mengatakan, yah, aku yang paling akrab dengan klub malam, jadi aku meminta pengajaranmu. Dengan kondisi ini, si Iron kemudian mengatakan kepada pihak yang lainnya, jika Wang Ming merupakan bagian dari mereka sekarang ini. Tak lama kemudian rekan dari Iron mengatakan, jika sepertinya Master Gu yang telah meninggal kemarin berasal dari Nanjiang dengan total 4 orang. Nan Miao menamai mereka sebagai dewa, masing-masing sebagai dewa iblis, dewa sihir, dewa mayat, dan dewa monster. Ketika ini terjadi, si Wang Ming tampak sangat terkejut. Namun petugas itu kembali menambahkan, beberapa waktu yang lalu, guru mereka dibunuh. Harta karun kotak rahasia surgawi itu menghilang. Kemudian saudara itu meninggalkan Nanjiang. Lokasi mereka tidak diketahui. Tak lama setelah itu tiba-tiba bos wanita langsung menegaskan di sana, yang mati itu sebenarnya dewa gaib, karena dia yang paling terampil pada Gu Magis. Berarti itu dewa mayat hidup. Ada 3 jenis tubuh Gu, hidup, mati, dan spiritual. Dengan kata lain, target tinggal Gu makhluk hidup. Misalnya binatang dan tanaman serta manusia. Gu hidup bisa hidup di berbagai wujud. Semuanya pun mulai mencoba mencerna perkataan dari Wang Ming itu. Wang Ming kembali menambahkan, meski demikian, target Gu mati adalah orang yang mati. Emas, kayu, air, api, dan tanah. Gu mati juga bisa mengendalikan jutaan benda lainnya. Semuanya sangat panik dengan pengetahuan dari Wang Ming itu. Wang Ming kembali mengatakan, jika sesuai dengan gelar mereka, orang mati harus menjadi dewa gaib. Guru Gu yang menyerang mereka tadi mengendalikan serangga dan senjata yang seharusnya dewa monster. Jika tidak ada kesalahan, dewa hantu harus terampil dalam membuat hantu yang lebih kecil. Mereka bertanya saat ini, bagaimana dengan dewa iblis lainnya? Wang Ming yang mendengar itu kemudian lantas berkata, Gu sebenarnya semacam medis. Itu seharusnya digunakan untuk pengobatan. Gu hidup adalah dasarnya. Jika guru Gu baik, bisa menjadi malaikat. Jika tidak, bisa menjadi pembunuh. Tidak peduli yang mana, mereka tidak pernah berhubungan dengan iblis. Ini si bos wanita mengatakan, maka kau mungkin tidak tahu akan hal ini. Dewa iblis merupakan yang termuda di antara semuanya. Tidak punya informasi dalam kekuasaan tapi disebut iblis untuk penampilannya. Ya, Wang Ming membenarkan hal itu. Dan kini si gadis bertanya dari mana Wang Ming mendapatkan semua pemberitahuan itu. Wang Ming mengatakan jika itu berasal dari kotak rahasia Gu surgawi dan saat ini telah terbakar habis. Saat ini, si Wang Ming hanya bisa memastikan jika dia hanya teringat tentang sebuah jurus kasih sayang Gu. Beberapa waktu kemudian, Wang Ming dan juga Iron kini mulai bersantai di sebuah klub. Mereka benar-benar menikmati malam di tempat itu. Saat ini, Iron meminta untuk diajarkan teknik kasih sayang Gu. Namun, si Wang Ming mengatakan, jika kau memberikan uangku, aku akan segera melakukannya. Dan si bos kamu itu juga akan menjadi milikmu. Bos kamu itu bernama Xiao Hong. Dengan mendengar hal yang semacam ini, membuat petugas tampak sangat tidak menyangka. Dia kemudian mencoba mengatakan kepada si Wang Ming, sebenarnya kau ini terlalu berlebihan. Di kota ini, yang terkaya merupakan bosmu, yang merupakan ayah dari Mu Qingqing. Bos Hong diadopsi oleh bosmu. Sekarang bosmu tidak ada di sini. Bos Hong lah telah menjadi bos kita. Jadi kau harus mengerti. Kini Wang Ming malah mengatakan, itu artinya jika aku berkencan dengan bosmu, aku akan menjadi bos. Si Iron pun berhasil memahami akan semua perkataan dari Wang Ming itu. Beberapa saat kemudian, Wang Ming mengajak si Iron untuk bergegas untuk melakukan pekerjaan mereka. Singkatnya, Wang Ming kini langsung berhadapan dengan tubuh Mo sebelumnya.
yang kini masih belum bisa lepas dari dunia ini. Di sana, Wang Ming mengatakan kepada Xiao Hong, "Karena kita selalu bekerja sama, aku akan tulis. Aku menyembuhkan Mu Qingqing sebelumnya. Xiao Hong, tanganmu belum sembuh, aku juga akan mengurusnya." Iya, sosok dari Wang Ming menambahkan, "Aku sudah mendapatkan kotak rahasia Gu. Itu artinya, aku punya informasi tentang bagaimana mengontrol jiwa zombie yang semacam ini." Dengan mengetahui apa yang terjadi ini membuat Xiao Hong tampak sangat terkaget. Setelah itu Wang Ming pun mencoba untuk menyembuhkannya. Dan ketika ini terjadi, Wang Ming cukup kesulitan karena Gu Mas tiba-tiba melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Meski demikian, Wang Ming mencoba mengatakan kepada Xiao Hong, "Aku telah memindahkan kekuatan Gu di tubuhku hanya untuk memanggil raja dari semua Gu. Sekarang aku tahu di mana menemukan orang yang kita cari." Saat ini Wang Ming berpura-pura tenang dengan mengatakan kebohongan. Ya, Wang Ming tak mampu menyembuhkan hal ini dan dia mencoba mencari seseorang yang mampu melakukannya. Pada saat ini Xiao Hong dan juga Iron pun mau tak mau mempercayai akan perkataan dari Wang Ming itu. Apalagi Wang Ming kini menegaskan, "Hukum ini sudah menemukan petunjuk. Iron, ikuti aku dan Xiao Hong, kau harus menyiapkan uangnya." Keduanya pun mengerti akan hal itu. Singkatnya di perjalanan, Wang Ming mengatakan kepada si Iron, "Kita akan menemui seorang master. Master ini tidak dapat memecahkan semua masalah, dan dia dapat membantu kita melawan master lainnya. Jika kau tidak percaya, kalau begitu, kau akan segera menemukannya." Saat ini di dalam hatinya, Wang Ming berkata, "Si Iron terlihat cukup bodoh, tapi cukup sulit untuk menipunya. Aku harus segera menemukan orang yang bisa bertanggung jawab atas semua ini." Tak lama kemudian, Wang Ming melihat adanya tukang ramal yang tampak sangat seperti gembel sekali. Wang Ming mulai menatap ke arah tempat itu dan kini mengatakan kepada Iron jika mereka telah sampai. Iron sangat kesulitan untuk memahami semua ini karena yang akan ada di hadapan mereka merupakan seorang peramal. Namun di sana Wang Ming mencoba mengatakan, "Di sini pasti ada master tersembunyi. Jika kau tidak percaya, kau akan segera mengetahuinya." Mangkuk di depan pria itu sebenarnya sebuah senjata. Aroma kuat yang dia miliki di mana membuat orang-orang yang menyeberang jalan menjauh paling tidak 3 mil jauhnya. Benar saja, aroma menyengat dari si kakek itu benar-benar membuat orang-orang yang ada di sekitaran sangat tersiksa sekali. Tak lama kemudian, Wang Ming mencoba untuk berbincang dengan si kakek itu. "Sang peramal, gampang saja. Kau melihat orang di belakangku. Dia itu kaya. Jika kita bekerja sama, kita akan mendapatkan uang." Si peramal pun mengerti akan hal itu dan menawarkan harga yang setimpal. Kali ini Wang Ming mengatakan, "Aku setuju. Jika kau mempunyai apapun yang langka atau aneh, kau bisa menjualnya padaku. Aku akan membayarnya 2 kali lipat." Ya, sesuatu pun dijual oleh sang peramal. Dengan kejadian ini, Wang Ming mengatakan kepada kakek itu, "Tidak masalah, kek. Selama kau bekerja sama denganku, aku akan memberimu tempat untuk tinggal dan juga makan. Setelah itu, aku berikan 1.000. Tunggu aku di tempat ini." Kemudian Wang Ming mulai berbincang dengan Iron. Dia mengatakan kepada Iron jika si peramal itu merupakan master tanpa tanding, tapi ada masalah kecil. Dia memberiku harga 100.000 untuk bantuannya. Kau harus ke sana bersamaku dan menakutinya dengan senjatamu. Ya, dengan kondisi ini, membuat Iron pun percaya akan perkataan dari Wang Ming itu. Sesaat kemudian drama pun dimulai. Wang Ming meminta kepada kakek untuk ikut bersama dengan mereka. Tapi si kakek mengatakan jika dia ada hal yang harus dilakukan. Tapi sayangnya Wang Ming terus memaksa si kakek sehingga kakek mau tak mau menuruti itu. Si kakek hanya berkata kepada Wang Ming, "Anak muda, aku melihatmu cukup pantas. Takdir mungkin tidak kemana. Siapapun yang bertemu kau itu beruntung. Karena aku Zhang San sangat beruntung bertemu dengan kamu. Tidak hanya kerjasama, aku akan melakukan apapun seperti yang kau katakan. Bahkan memotong diri sendiri selama kau memberikan perintah. Tapi uangnya, dan kau mungkin bisa meningkatkan 1.000 lagi." Dengan kondisi yang ada ini, membuat Wang Ming sepakat akan hal itu. Namun sayangnya tak berselang lama kemudian, ketika si Wang Ming sedang bersama dengan si kakek itu, tiba-tiba ada seorang yang langsung mengatakan, "Jika kau tidak menyerahkan kotak emas dan rahasia Gu surga, aku akan memberi makan kalian semua kepada hantu kecilku."
Ya, si dewa hantu mulai muncul di tempat itu sehingga mengejutkan keduanya. Dan dengan kemunculan hantu itu, membuat keduanya tampak sangat ketakutan karena ini merupakan hantu yang beneran. Hantu itu pun kini lapar dan mencoba untuk menaklukkan mereka berdua. Si Gembel dan Waming kini sangat ketakutan karena mereka tak mampu untuk menghadapinya. Si kakek kini menyuruh Waming untuk memberikan makanan kepada hantu-hantu itu. Namun Waming tak bisa untuk melakukannya. Makanan hantu itu bukan berasal dari makanan seperti manusia. Dengan mendengar hal yang semacam ini, membuat kakek kemudian terpaksa. Aku tidak punya pilihan. Aku punya sesuatu. Hantu tidak makan makanan manusia karena mereka hanya tertarik pada objek. Objek itu bernama objek yang sesuatu dikeluarkan begitu saja. Dan kini si kakek menyuruh Waming untuk cepat lari. Dia akan menggunakan kencing yang dia simpan selama 300 tahun untuk membunuh para hantu ini, menghentikan generasi berikutnya. Waming pun mengerti akan hal itu. Si kakek pun kini langsung mencoba melakukan sesuatu. Tanpa diduga, dia kini malah memohon kepada para hantu itu dan mengatakan jika dagingnya sudah tidak enak, silakan saja makan si anak muda yang sedang berlarian itu. Ya, para hantu kini langsung menuju ke arah si Waming. Waming sangat terkejut karena dia dijebak oleh kakek sialan itu. Saat ini Waming mencoba untuk menggunakan sebuah kemampuan cadangannya. Waming mencoba untuk melakukan sesuatu di tempat itu. Namun sayangnya Waming benar-benar terkepung di sana. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya, part pertama berakhir sampai di sini.